Pernah nggak sih, di tengah semua kesibukan kita ngerasa ada sesuatu yang lebih besar dari hiruk pikuk sehari-hari. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba selami sebuah gagasan bahwa setiap momen dalam hidup kita bisa jadi kesempatan untuk menjadi medium bagi cahaya ilahi. Yuk, kita mulai perjalanan batin ini sama-sama. Coba deh berhenti sejenak. Rasain deh. Di antara semua pikiran yang lalu lalang dan detak jantung kita, sebenarnya ada getaran yang halus banget, sebuah kehadiran yang sunyi. Ini tuh kayak sebuah undangan, bukan buat kita mikir, tapi buat merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari kesadaran kita yang biasa. Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Mencapai apa yang disebut kehadiran sejati. Ini bukan cuma soal sadar sama sekitar kita loh. Ini sebuah kondisi di mana ego kita itu mundur, dan kita jadi semacam saluran murni tempat cahaya ilahi bisa mengalir bebas, lewat hati, roh, bahkan tubuh fisik kita. Ini transformasi yang radikal, sebuah proses yang sering disebut alkimia spiritual. Jadi, gimana caranya kita bisa mencapai kehadiran sejati ini? Prosesnya kita sebut aja alkimia batin, sebuah seni untuk mengubah energi di dalam diri kita. Dan proses ini ternyata berdiri di atas 3 pilar fundamental yang bakal kita bedah satu persatu. Ketiga pilar ini tuh satu paket, nggak bisa dipisah-pisahin. Coba bayangin deh, dengan melepaskan ego, kita itu kayak lagi mengosongkan sebuah cangkir. Terus, dengan pasrah, kita membiarkan cangkir itu diisi oleh sesuatu yang lebih besar. Dan dengan hadir sepenuhnya di setiap momen, kita membiarkan isinya itu meluap dan mengalir ke dunia. Keren kan? Dari yang tadinya wadah tertutup, kita jadi sumber air yang hidup. Dan yang paling menakjubkan tuh, kita sebenarnya udah punya semua yang kita butuhin. Tubuh, hati, sama roh kita, itu bukan bagian-bagian yang terpisah. Mereka itu 3 instrumen suci yang emang dirancang untuk bermain selaras, kayak dalam sebuah simfoni ilahi. Coba kita lihat ya, ada jasad atau tubuh kita, di mana setiap gerakan sederhana, bahkan sesimpel jalan kaki, bisa jadi doa yang hidup. Lalu ada kolb atau hati yang kalau udah dibersihin dari ego, bisa jadi cermin yang super bening yang bisa memantulkan cahaya ilahi tanpa ada gangguan sama sekali. Dan terakhir, ada ruh atau roh kita yang jadi jembatan murni buat ngehubungin kita sama alam semesta. Masing-masing punya peran penting banget. Perbedaannya tuh jauh banget kayak siang dan malam. Di satu sisi, kita hidup digerakin sama ego. Semuanya tentang aku, punyaku, keinginanku. Tapi di sisi lain, kita bisa hidup sebagai sebuah aliran, di mana setiap tindakan kita bukan lagi milik kita, tapi jadi manifestasi dari kehendak yang lebih agung. Pergeseran ini bukan cuma teori loh, tapi sebuah pengalaman yang benar-benar bisa kita rasakan. Oke, konsep dasarnya udah dapat nih. Sekarang pertanyaan paling penting, gimana cara prakteknya? Nah, mari kita jelajahi 4 latihan harian sederhana yang bisa mengubah semua teori ini jadi pengalaman nyata di hidup kita. Keempat latihan ini adalah jembatan buat kita. Jembatan dari sekadar tahu secara teori menuju benar-benar mengalami. Masing-masing latihan ini punya targetnya sendiri. Gerakan, napas, interaksi, dan refleksi. Biar seluruh diri kita selaras sama aliran ilahi itu. Latihan pertama ini ngubah aktivitas yang paling biasa jadi luar biasa. Jadi pas lagi jalan, daripada buru-buru mikirin tujuan, coba deh rasain setiap pijakan kaki. Rasain koneksi sama bumi di bawah kita. Biarin setiap langkah jadi pengingat bahwa kita ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah doa dalam gerakan. Nah, buat yang ini, kuncinya ada di pergeseran cara pandang. Biasanya kan kita mikir, saya sedang bernapas. Latihan ini ngajak kita buat ngerasain, saya sedang dinapasi. Jadi, kita cuma jadi saksi aja. Ngeliatin napas kehidupan yang ngalir masuk dan keluar dari tubuh kita. Kayak ombak yang datang dan pergi, bukan sesuatu yang perlu kita kontrol. Alkimia batin ini juga ngubah cara kita berinteraksi sama orang lain. Waktu lagi ngobrol, coba deh, daripada sibuk nyiapin jawaban di kepala, kita benar-benar dengerin aja, sepenuhnya. Jadi ruang kosong yang jernih, tempat pemahaman sejati bisa hadir, mengalir melalui kita, bukan dari kita. Dan yang terakhir, jurnal ini fungsinya kayak cermin buat dunia batin kita. Dengan nyatet pengalaman-pengalaman yang halus, kayak getaran aneh, intuisi, atau momen pencerahan kecil, kita bikin transformasi yang tadinya nggak kelihatan jadi lebih nyata. Ini cara kita buat memetakan perjalanan jiwa kita sendiri. Jadi, apa dong hasilnya kalau kita konsisten ngelakuin semua ini? Ini bukan lagi soal nyari pengalaman sesaat, tapi ini bakal jadi cara hidup kita yang baru.
Seluruh keberadaan kita, pelan-pelan tapi pasti, terintegrasi ke dalam aliran ilahi. Hasilnya, dalam banget. Kita nggak lagi mencari kedamaian, tapi kita menjadi kedamaian itu sendiri. Hati kita jadi cermin yang jernih, setiap tindakan jadi ibadah, dan kesadaran kita jadi kuat, nggak tergoyahkan. Ketenangan yang sejati itu lahir dari dalam, nggak peduli lagi ada badai apapun di luar sana. Kutipan ini benar-benar merangkum semua perjalanannya dengan sempurna. Ini adalah pergeseran paling fundamental soal identitas. Diri yang selama ini kita kenal, ego dengan segala maunya, melebur. Dan yang tersisa hanyalah aliran murni, sebuah kehadiran yang menggerakkan kita. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Bukan pertanyaan untuk dijawab pakai pikiran ya, tapi untuk dihidupi dengan seluruh keberadaan kita. Gimana kalau setiap detik, mulai dari sekarang, adalah doa Anda yang hidup? Kira-kira apa ya yang bakal berubah buat Anda? Coba direnungkan.